Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia dengan NIM 2502010200566. Saya akan mempresentasikan analisis bank yang sehat, yaitu dengan objek bank Nusantara Digital untuk memenuhi UAS mata kuliah manajemen perbankan dengan dosen Bapak Poltak Sitompul BBA MBA. Saya akan menjelaskan profil singkat banknya. Pertama ada nama bank yaitu Bank Nusantara Digital, jenis banknya yaitu bank umum digital atau bank virtual atau fiktif. Kemudian untuk status banknya yang merupakan bank virtual atau fiktif yang dibuat sebagai simulasi untuk keperluan analisis akademik. Data yang digunakan bersifat ilustratif namun disusun berdasarkan konsep perbankan yang berlaku di Indonesia serta mengacu pada ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Lalu untuk gambaran singkat kegiatan usaha bank bergerak di bidang jasa keuangan dengan kegiatan usaha utama yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit konsumtif, kredit modal kerja, dan kredit investasi, kemudian menyediakan layanan transaksi digital melalui mobile banking, internal banking, QRIS, virtual account, transfer online, pembayaran tagihan, dan top up dompet digital. Lalu memberikan layanan pembayaran seperti transfer dana serta berbagai produk perbankan digital yang mudah, cepat, dan aman. Yang terakhir menghasilkan pendapatan dari bunga kredit atau interest income dan pendapatan berbasis komisi melalui berbagai layanan digital banking. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu kebijakan dan prosedur pemberian kredit Bank BND. Yang pertama kebijakan manajemen kredit merupakan bank virtual atau fiktif yang merupakan prinsip prudential banking dalam setiap proses pembelian kredit, dan tujuan utama kebijakan kredit ini adalah memastikan bahwa pembiayaan hanya diberikan kepada debitur yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian. Dengan demikian, risiko kredit macet dapat ditekan dan kesehatan bank tetap terjaga. Lalu yang kedua ada prosedur pemberian kredit. Ada beberapa tahap yaitu pengajuan permohonan kredit. Calon debitur mengajukan permohonan kredit dengan melengkapi dokumen seperti KTP, NPWP, slip gaji dan laporan usaha, rekening koran, dan dokumen pendukung lainnya. Yang ketiga, verifikasi dokumen. Keempat, petugas bank memeriksa kelengkapan dan keaslian dokumen yang diberikan oleh calon debitur. Kelima, analisis kelayakan kredit. Dan enam, tim analisis melakukan penilaian terhadap kemampuan membayar, kondisi keuangan, dan risiko calon debitur menggunakan prinsip 5C. Lalu ada prinsip penilaian kelayakan debitur atau 5C dengan penilaian seperti berikut. Yang pertama, karakter. Menilai kejujuran, integritas, dan riwayat pembayaran calon debitur melalui pemeriksaan slip OJK. Yang kedua, kapasitas, yaitu menilai kemampuan debitur dalam membayar angsuran berdasarkan penghasilan atau arus kas usaha. Yang ketiga, kapital, yaitu menilai kondisi keuangan serta besarnya modal yang dimiliki debitur. Yang keempat, kolateral, yaitu menilai nilai aset yang dijadikan jaminan apabila diperlukan sebagai bentuk mitigasi risiko. Yang kelima, condition of economy, yaitu menilai kondisi ekonomi, prospek industri, dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan debitur membayar. Kemudian pengelolaan risiko kredit. Nah, untuk menjaga kualitas portofolio kredit, Bank Nusantara Digital itu menerapkan beberapa strategi, yaitu melakukan pemeriksaan riwayat kredit melalui slip OJK, lalu menetapkan batas maksimum pemberian kredit sesuai kemampuan debitur, diversifikasi penyaluran kredit pada berbagai sektor ekonomi agar risiko tidak terpusat pada satu sektor, monitoring pembayaran angsuran setiap bulan melalui sistem digital, memberikan peringanan dini, early warning system apabila terjadi keterlambatan pembayaran, lalu membentuk cadangan kerugian penurunan nilai CKPN untuk mengantisipasi potensi kerugian kredit. Kemudian ada penanganan kredit bermasalah, itu seperti berikut ini. Yang pertama, penagihan intensif, restrukturasi kredit, dan eksekusi agunan. Lalu di sini ada data kredit bank simulasi portofolio kredit tahun 2025. Di sini ada jenis kreditnya yaitu berdasarkan konsumtif, modal kerja, dan investasi dengan jumlah debitur 7.500, total kredit 4,5 triliun, untuk kredit modal kerjanya yaitu 2.800 dengan total kredit 4 triliun. Kemudian ada kredit investasi dengan jumlah debitur 1,2 total kreditnya 3,5 triliun, hasilnya yaitu 12 triliun. Lalu ada kategori kredit lancar dengan nilai 11,64 triliun, kredit bermasalah NPL itu 360 miliar, lalu total kredit menjadi 12 triliun dengan rasio NPL-nya 3%. Lalu analisis mengaruh kebijakan manajemen kredit terhadap kesehatan bank. Jadi kebijakan manajemen kredit yang ditetapkan Bank Nusantara Digital ini memberikan dampak positif terhadap kesehatan dan kinerja bank.
Kemudian ada analisa laporan keuangan dan kondisi keuangan bank. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan neraca dengan total asetnya 18 triliun, dengan kredit yang diberikannya yaitu 12 triliun, dana pihak ketiga yang diberikan sebesar 14 triliun, lalu total liabilitasnya 15 triliun, total modal atau ekuitasnya 3 triliun. Kemudian laporan laba rugi, pendapat bunganya yaitu 1,8 triliun, pendapat berbasis komisinya juga 600 triliun, 600 miliar, pendapatan operasional 2,4 sekian, beban operasional 1,300 triliun, sebelum pajak dan laba bersih. Lalu ada analisis laporan keuangan, analisis aset pada tahun 2025, Bank Nusantara Digital telah memiliki total aset sebesar 18 triliun. Sebagian besar aset tersebut dialokasikan dalam bentuk kredit yang diberikan kepada masyarakat sebesar 12 triliun atau sekitar 66,7% dari total aset. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan utama bank sebagai lembaga intermediasi telah berjalan dengan baik, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Analisis data Analisis dana pihak ketiga yaitu DBK yang kedua, yang berhasil dihimpun mencapai 14 triliun. Nah, dana ini berasal dari tabungan, giro, dan deposito masyarakat yang menjadi sumber pendanaan utama untuk menyalurkan kredit. Yang ketiga ada analisis liabilities dan modal ekuitas. Nah, total liabilitas Bank Nusantara Digital ini sebesar 15 triliun, sedangkan modal atau ekuitas sebesar 3 triliun. Lalu ada analisis pendapatan dan laba. Nah, selama tahun 2025 itu BND memperoleh pendapatan bunga sebesar 1,8 triliun dan mendapatkan berbasis komisi free base income sebesar 600 miliar, sehingga total pendapat operasional mencapai 2,4 triliun. Lalu ada analisis kondisi keuangan bank. Berdasarkan laporan keuangan yang telah disajikan, kondisi keuangan bank Nusantara Digital dapat dikatakan sehat. Total aset yang besar menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola dana secara produktif, sementara dana pihak ketiga yang tinggi mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Selain itu, laba bersih yang mencapai 820 miliar menunjukkan bahwa kegiatan operasional mampu menghasilkan keuntungan yang baik. Lalu ada rasio keuangan CAR. Yang keempat ada analisis rasio keuangan bank. Penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan rasio CAR Capital Adequacy Ratio. Dalam analisis ini dipilih sebagai indikator utama untuk menilai tingkat kesehatan bank Nusantara Digital. CAR merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan modal untuk menutup risiko kerugian yang timbul dari aset produktif. Jadi semakin tinggi nilai CAR, semakin kuat kemampuan bank dalam menyerap risiko dan menjaga stabilitas keuangannya. Pengertian capital adequacy ratio adalah rasio yang mengukur kecukupan modal bank dibandingkan dengan aset tertimbang menurut risiko ATMR. Rasio ini digunakan oleh regulator sebagai salah satu indikator utama dalam menilai kesehatan permodalan bank. Menurut ketentuan otoritas jasa keuangan, bank wajib memiliki KAR minimal 8%. Nah, seperti ini, rumus dalam perhitungan CAR-nya, komponennya modal atau ekuitas dengan nilai 3 triliun atau aset tertimbang menurut risiko ATMR, nilai 15 triliun, maka rumusnya seperti ini. 3 triliun dibagi 15 triliun dikalikan dengan 100%, totalnya 20%. Untuk hubungankan dengan kondisi keuangan bank, yaitu kondisi laporan keuangan bank dinilai dengan aset sebesar 18 triliun dan pihak ketiga sebesar 14 triliun serta laba bersih sebesar 820 miliar, menunjukkan bahwa bank memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan sekaligus mempertahankan modal yang kuat. Lalu hubungankah dengan kondisi keuangan bank ini? Berikut hasil analisis KAR sejalan dengan kondisi laporan keuangan Bank Nusantara Digital dengan total aset sebesar 18 triliun, dana pihak ketiga 11,14 triliun, serta laba bersih sebesar 820 miliar, menunjukkan bahwa memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan sekaligus mempertahankan modal yang kuat. Lalu untuk penilaian tingkat kesehatan banknya, berdasarkan hasil analisis CAR, dapat disimpulkan bahwa BND berada dalam kondisi sehat dari aspek permodalan. Selanjutnya ada analisa jasa bank dan digital banking. Yang pertama jasa bank dan layanan digital banking yang paling sering digunakan yaitu mobile banking dengan fungsi utamanya transfer, cek saldo, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, dan top up wallet. Kemudian ada layanan internet banking dengan fungsi utamanya transaksi keuangan melalui website bank, QRIS atau QR payment, pembayaran menggunakan QR kode di berbagai merchant, transfer digital, transfer antar rekening dan antar bank, lalu fitur account, pembayaran transaksi e-commerce, pendidikan dan berbagai tagihan, pembayaran tagihan yaitu pembayaran listrik, air, BPJP, BPJS, internet, telepon, dan pajak, kemudian layanan kartu debit, transaksi belanja, dan penarikan tunai di ATM, lalu ada layanan ATM yaitu untuk penarikan tunai, transfer, setor tunai, dan cek saldo. Yang kedua ada layanan yang paling banyak digunakan yaitu mobile banking, QRIS, transfer digital, virtual account, pembayaran tagihan, dan ATM. Alasannya yaitu untuk
Untuk kemudahan akses, yang kedua nasabah dapat melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke kantor cabang. Ketiga, transaksi lebih cepat. Yang keempat, proses transfer pembayaran maupun pembelian dapat diselesaikan hanya dalam hitungan detik. Kelima, efisiensi waktu. Keenam, digital banking mengurangi antrian di kantor cabang. Yang ketujuh, keamanan transaksi. Kedelapan, sistem keamanan seperti PIN, biometrik, OTP, lalu integrasi dengan berbagai layanan. Kemudian yang ke-10 ada mobile banking telah terhubung dengan e-commerce. Jadi itu yang memudahkan untuk akses layanan digital banking. Lalu ada analisa jasa bank dan digital banking. Yang pertama ada manfaat digital banking bagi nasabah, lalu ada kontribusi digital banking terhadap keuntungan bank untuk meningkatkan free base income, mengurangi biaya operasional, meningkatkan loyalitas nasabah, menambah jumlah nasabah, dan meningkatkan profitabilitas. Lalu ada risiko digital banking yaitu risiko keamanan cyber, risiko penipuan digital, risiko gangguan sistem, lalu risiko kepatuhan. Lalu ada rekomendasi strateginya yang untuk meningkatkan kinerja dan kesehatan bank secara berkelanjutan, dapat menerapkan strategi berikut ini, yaitu memperkuat sistem keamanan digital, mengembangkan inovasi layanan digital. Nah, lalu untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis terhadap BND yang merupakan bank virtual atau fiktif, dapat disimpulkan bahwa kondisi bank secara keseluruhan berada dalam kategori sehat dan memiliki kinerja keuangan yang baik. Dari sisi kebijakan manajemen kredit, Bank Nusantara Digital ini telah menerapkan prinsip kehati-hatian melalui metode 5C. Nah, dari sisi laporan keuangan, bank memiliki total aset sebesar 18 triliun. Lalu dari sisi digital banking, layanan yang paling banyak digunakan adalah mobile banking yang diikuti oleh QRIS, tahap digital, virtual account, dan pembayaran tagihan. Nah, meskipun demikian, bank tetap menghadapi beberapa risiko, terutama risiko keamanan cyber, penipuan digital, gangguan sistem, dan risiko kepatuhan. Oleh karena itu, Bank Nusantara Digital perlu terus memperkuat sistem keamanan teknologi informasi, meningkatkan edukasi keamanan digital kepada nasabah, serta melakukan inovasi layanan secara berkelanjutan. Nah, secara keseluruhan, Bank Nusantara Digital ini dapat dinilai sebagai bank yang sehat karena memiliki kebijakan kredit yang prudent, kondisi keuangan yang kuat, permodalan yang memadai, serta kemampuan pemanfaatan digital banking sebagai sumber pendapatan dan efisiensi. Untuk mempertahankan kondisi tersebut, bank perlu menjaga kualitas kredit, memperkuat modal, dan manajemen risiko, serta terus meningkatkan keamanan dan inovasi layanan digital. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.